Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pasal sebelumnya yang sudah kita pelajari di episode yang lalu, Ayub sedang berbicara tentang tempat berisi perak dan emas serta batu permata yang ada di pusat bumi. Namun di manakah datangnya hikmat? Itu tidak datang dari tempat di mana perak dan emas diambil. Namun hikmat itu dari Allah. Jika Anda ingin berhikmat, mintalah kepada Allah dan Ia mempunyai hikmat ilahi yang dari atas, dari Allah yang menunjukkan kepadamu jalan ke surga bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pertama-tama izinkan saja untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan yang telah bergabung bersama kami. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Saudara Adel Habib, selamat datang. Selamat datang, Saudara Ayah. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Kami biasa membaca beberapa pesan dari pemirsa yang kami terima setiap Senin. Beberapa saat yang lalu kami membuat sebuah pertanyaan di halaman Facebook kami, Semua Kitab Suci, tentang pendapat-pendapat orang tentang kitab Ayub. Dan kami menerima banyak pendapat. Kami telah membaca beberapa di antaranya hari Senin yang lalu, namun masih ada beberapa lagi yang akan kami baca hari ini. Nora Salib berkata penderitaan bukanlah sebuah bukti bahwa orang percaya, salah. Syehata Atta berkata pengajaran ilahi mungkin menuntun adanya penderitaan. Vivo Hana berkata Allah yang memberi kompensasi dan Ayub yang benar. Shenoda Ermeya berkata Ayub yang benar dan Allah yang tidak bisa dipahami. Walau Ayub benar, Allah tidak bisa dipahami dalam apa yang sedang dilakukan Ayub. Karm Salah berkata penebus yang mendamaikan segenap penderitaan dan kemuliaan berikutnya. Samuel Syihata berkata rencana kotor yang iblis buat bagi anak-anak Allah adalah alat yang paling hebat di tangan Tuhan kita yang perkasa untuk memurnikan anak-anaknya. Biarkan iblis membawa apa yang ia miliki, karena Allahku lebih kuat dan lebih berhikmat. Ia mengasihiku dan akan memakai segalanya untuk membuatku makin menikmati Dia. Dan hatiku akan dipuaskan ketika aku penuh dengan Dia. Soher Abdel Mesih berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mokles Isaya berkata penderitaan dan bagaimana memahaminya dari sudut pandang Tuhan. Ruth Sadek berkata Allah memutuskan untuk menguji Ayub dan kita tidak tahu mengapa Ia menguji dia. Kemudian Nadia Makar berkata ketika Tuhan membiarkan kita melewati suatu ujian, kita harus bersabar dan tidak menggerutu. Ruth Sadek berkata misteri penderitaan. Engi Samuel berkata itu adalah kitab yang memberi pencerahan. Perkataan yang luar biasa. Kini kita sampai di topik tentang studi kitab pasal 29 dan 30. Izinkan saya Dr. Adel membaca beberapa ayat dalam pasal 29 kemudian kembali untuk bertanya. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, aku dalam kemahku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih berserta aku dan anak-anakku di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu, mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Apa yang sedang Ayub bicarakan di sini? Apa yang sedang ia coba untuk jelaskan? Dalam ayat-ayat ini, Ayub sedang mengingat hari-harinya
yang lalu sebelum banyak ujian menimpanya. Dapat saya katakan bahwa Ayub sedang membicarakan 3 ide utama. Dari ayat 1 sampai 4 ia berbicara tentang hari-hari yang lalu sebelum ujian-ujian terjadi ketika ia menikmati perkenanan Tuhan. Ayat 5 sampai 6 ia berbicara tentang kekayaannya yang besar sekali. Ayat 7 sampai 12 ia berbicara tentang kehormatan yang dulu biasa ia nikmati di mata semua orang di tempat di mana ia tinggal. Jika kita melihat sekilas pada ayat-ayat ketika ia berbicara tentang perkenanan Tuhan, ayat 3, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seakan ia berkata di akhir ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku dalam kemahku. Seolah berkata aku biasa menikmati perkenanan Tuhan di masa lalu, namun kini Tuhan meninggalkanku. Aku akan berkata, oh Ayub kau miskin, karena Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan akan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yang berikutnya dimulai dari ayat kelima berbicara tentang kondisi kaya yang ia nikmati. Ia berkata ketika yang maha kuasa masih beserta aku dan anak-anak ada di sekelilingku. Tentu ia sedang membayangkan atau mengingat hari-hari ketika ke-10 anaknya ada di sekitarnya saat sedang menikmati keluarga besarnya. Lalu menyatakan kekayaannya ketika ia berkata, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu, mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ini adalah kata-kata kiasan yang menyatakan kekayaan yang besar yang biasa dinikmati Ayub. Lalu dimulai dari ayat 7, menunjukkan bahwa Ayub memperoleh banyak kehormatan dan martabat di mata semua orang di tempat di mana ia tinggal. Tua maupun muda, ia berkata dalam ayat 7, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, apakah pintu gerbang ini? Pintu gerbang atau arena yang akan ia bicarakan nanti adalah tempat di mana penghakiman akan terjadi. Tempat para hakim. Para hakim, bahkan Alkitab menyebut pernyataan orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Ayub karena ia ditakdirkan dan dihormati sedang duduk dalam sesi ini di mana ia mengadili berbagai perselisihan dan masalah. Ayat 8, maka ketika aku kelihatan mundurlah orang-orang muda. Ini menandakan kehormatan dan martabatnya. Jadi ketika ia akan menyeberang jalan, orang-orang muda akan mundur untuk menghormati Ayub. Sedangkan orang-orang tua dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Tuhan telah memberi dia cara berbicara yang indah. Argumentasinya saat berbicara baik. Perkataannya bernilai, ia seorang penasehat yang baik, pendapatnya pun diperhitungkan. Dalam ayat 9, para pembesar berhenti bicara. Ini berarti setiap kali Ayub hadir, ia diberi prioritas bicara. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Dalam ayat 11, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Apa yang didengar oleh telinga perkataan Ayub. Jadi mereka memberkati dia karena perkataannya yang baik. Semua ini berbicara tentang kehormatan yang Ayub punya sebelum lawan-lawan menghajarnya. Dr. Fayez, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan tentang ayat-ayat. Mulai dari ayat 12 sampai dengan akhir pasal. Kita akan segera kembali. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menjumpai Anda setelah rehat. Di awal kita melihat bahwa Ayub tidak bercela di hadapan Allah, di mana ia mempersembahkan korban atas nama anak-anaknya setiap hari dan berjalan dengan segala kebenaran di negeri. Ia kaya raya, sehat dengan kehidupan yang layak. Ia bukan seorang munafik seperti dinyatakan teman-temannya, sebaliknya ia adalah seorang percaya sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya. Dan penderitaan datang menyingkapkan sebuah problem antara Ayub dan Allah. Penderitaan bukanlah masalah utama, masalah Ayub yang sebenarnya adalah bahwa ia tidak mengenal dirinya sendiri yang sesungguhnya. Dan ia tidak mengenal Allah seperti yang sesungguhnya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pasal 29, Kitab Ayub. Dr. Fayez, kita telah belajar dari ayat 1 sampai 12 bahwa Ayub berbicara tentang kehormatannya. Apa yang diberitahukan ayat-ayat selanjutnya dari 12 sampai akhir pasal? Pada faktanya pasal ini membuat saya paham mengapa Tuhan biarkan nanti ujian yang pahit ini menimpa Ayub. Jelas bahwa akar dari benar telah merambah ke dalam batin Ayub dan ia begitu menyukai dirinya sendiri.
Jelas bahwa semua yang ia katakan di seluruh pasal sebelumnya menyembunyikan fakta bahwa ia mempunyai suatu jiwa yang tidak hancur dan hati yang remuk. Seakan-akan berkata dalam perjanjian baru, jika seorang memiliki kepercayaan diri dalam perbuatan-perbuatannya dan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Itulah sebabnya dalam pasal ini, lebih dari 100 kali ia menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, mi, dan mai. Itulah sebabnya kita paham bahwa so tahu berakar dalam dirinya sendiri dan kita paham bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sembunyikan di dalamnya. Mulai ayat 12 ia bicara tentang perbuatan-perbuatannya. Dan dalam faktanya ia benar-benar melakukan apa yang ia katakan. Ia tidak menyebut sesuatu yang tidak ia lakukan. Jadi ia tidak berbohong. Lalu apa problemnya? Problemnya adalah bahwa ia bersandar pada perbuatan-perbuatan ini. Problemnya adalah bahwa ia berpikir perbuatan ini akan membenarkannya di hadapan Allah. Namun masalahnya bukan Anda membenarkan dirimu sendiri di hadapan Allah oleh perbuatanmu. Masalahnya adalah bahwa Anda bersandar pada kebenaran ilahi yang lewatnya Allah membenarkanmu. Namun faktanya itu adalah pembicaraan yang saya sukai secara pribadi. Ia berkata, karena aku menyelamatkan orang sesara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa dan hati seorang jandaku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Seakan ia sedang berkata, aku sudah mempersiapkan diri dan aku dianugerahi untuk dihiasi dengan lenan halus, bersih dan cerah karena lenan halus adalah perbuatan benar Ayub. Aku dihiasi dengan perbuatan-perbuatan benarku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Aku bertanggung jawab atas semua orang buta dan atas semua orang lumpuh. Aku bertanggung jawab atas semua orang miskin. Setiap kali aku mendengar siapapun yang tertindas, aku akan memulihkan hak-haknya, bahkan jika ia tidak memintanya dariku. Geraham orang curang kuremuk. Aku sedang menantikan agar Tuhan akan memberiku hidup yang panjang dan bahwa hidupku akan berakhir dengan terhormat di rumahku setelah begitu banyak hari seperti pasir di pantai. Kemuliaanku selalu baru padaku, artinya bahwa kemuliaanku akan diperbarui hari demi hari dan kekuatanku akan diperbaharui hari demi hari. Khususnya umat itu sedang menantikan percakapanku. Semua orang sedang menantikan nasihatku. Sehabis bicaraku tidak ada seorang pun angkat bicara lagi. Artinya keputusan terakhir adalah milikku. Tidak ada seorang pun yang berani untuk berbicara sesudah perkataanku dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Jika aku mengejek mereka, mereka tidak akan percayainya. Itu berarti bahwa jika aku tersenyum, mereka tidak akan percaya mata mereka. Mereka akan menanti hanya untuk melihat sebuah senyuman di wajahku. Dan sering mukaku tidak dapat dicampakkan mereka. Ketika aku datang pada mereka, tidak ada seorang pun dapat merenggut karena aku datang. Aku menentukan jalan mereka dan aku akan memilih jalanku. Dan duduk sebagai pemimpin, artinya aku dapat masuk saat mereka sedang berkumpul dan aku langsung berjalan untuk duduk di tempat utama. Ia tidak memerlukan Ia seseorang adalah untuk pemimpin mengundangnya. sesi seperti itu. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Aku biasa duduk di tengah orang-orang yang sedang meratap seperti seorang raja yang menghibur semua orang. Alangkah menakjubkan, alangkah indah pada faktanya, Roh Kudus berkata bahwa sebenarnya yang melakukan semua ini. Tapi masalahnya ia bersandar pada perbuatannya. Masalah utama manusia adalah dirinya ada dalam kebenarannya sendiri dan bukan pada perbuatan-perbuatannya, walau ini juga adalah sebuah masalah. Namun pria ini melakukan perbuatan yang baik tapi yang punya sebuah masalah. Apakah itu? Siapa dia dalam dirinya sendiri? Tuhan perlu mengajar dia, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Masalahnya adalah bahwa Anda adalah salah satu keturunan Adam. Anda perlu berlindung dalam kasih karunia Allah dan dalam kebenaran ilahi. Inilah problem yang Tuhan lakukan untuk mengatasi semua ini. Saya percaya bahwa pasal 29 meneguhkan apa yang Allah katakan. Ketika ia bersaksi tentang dia di awal mula di hadapan iblis, hambaku Ayub, Ya. yang demikian saleh dan Tidak juga bercela. jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi Menjauhi kejahatan. kejahatan. Dan buktinya Kejahatan. adalah bahwa segala yang dihadapi di sini, sesungguhnya menggenapi firman Tuhan tetapi itu memperbesar celahnya. Sepanjang ia lurus dan punya atribut baik, mengapa engkau membiarkan dia dalam penderitaan ini? Ini yang akan kita pelajari dalam studi ini. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Jika semua yang Ayub kerjakan sesungguhnya benar, mengapa Allah tidak mengajar dia melalui bisikan atau penghinaan? Mengapa ia menggunakan cara yang kasar? Jelas bahwa Ayub itu benar dan mencintai Tuhan. Jadi mengapa ia menggunakan cara mendisiplin yang keras dengannya? Sebenarnya, mengapa Allah berkata kepadanya dalam suara yang lembut, Ayub, kamu sepenuhnya benar. Namun, batinmu sangat buruk. Dan aku akan memurnikanmu. Namun mengapa dia harus melewati banyak kesengsaraan? Ada orang-orang percaya yang
cocok dengan suara yang lembut. Misal ketika Elia ada dalam keputusasaan yang parah, itu tidak akan berhasil kalau Tuhan berbicara dengan keras. Jadi Tuhan datang bukan dengan gempa bumi, namun dengan suara yang lembut. Namun bagi Ayub ini satu-satunya metode yang Tuhan gunakan untuk membawa dia kepada kondisi rendah hati dan remuk hati yang mendalam. Tuhan berperkara dengan cara yang berbeda. Ia bijak dan cukup cerdik untuk berurusan dengan setiap orang dalam cara yang sesuai dengannya. Kita juga paham ketika Ayub berkata, "Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku." Keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban, sehingga Ayub memandang semua perbuatan benarnya seperti jubah, dan itu sebuah jubah yang ketat melekat pada Ayub. Ia sebelumnya telah berkata kepada Allah, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya," dan ia berkata, "Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kamu ingin melucuti aku dari kebenaranku." Jadi ia sampai pada sebuah situasi di mana suara lembut tidak akan sesuai dengannya. Karena jubah kebenaran melekat padanya dan ia memeganginya serta bersandar padanya dan tidak ingin melepaskannya. Jadi jika Anda mau datang untuk melucutinya, ia tidak akan menyerah dengan mudah. Ia memegangnya dengan erat dan menganggapnya sebagai persoalan hidupnya. Kasus seperti itu tidak membutuhkan suara yang lembut. Kasus Guncangan. itu butuh tindakan, penyingkiran. Jadi Allah lewat kesulitan yang beruntun sedang menyingkirkan jubah yang ia kenakan untuk berkata kepadanya, "Lihat, kamu telanjang dan kamu butuh kebenaran yang bukan kebenaranmu sendiri." Saudara Adel, di pasal 30 ayat 1-15 ada beberapa ide yang saya ingin Anda komentari. Tetapi sekarang, aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung, di antara semak-semak mereka meraung-raung. Mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Saya hanya ingin Anda mengomentari kata-kata ini. Apakah maksudnya? Ayub sedang membandingkan antara siapa dia dahulu dan seperti apa dia sekarang. Jadi dalam pasal 29 kita dapat melihat bahwa ia mengenang hari-hari yang lalu, namun dimulai dengan tetapi sekarang, artinya status sekarang di mana ia hidup. Ia sedang membandingkan antara bagaimana ia dulu sangat dihormati sehingga dimanapun ia lewat, orang-orang muda akan mundur dan orang lanjut usia akan berdiri dengan rasa hormat. Namun kini hal-hal telah berubah 180 derajat. Ia berkata, "Tapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku." Ia gunakan pernyataan kasar untuk menjelaskan. Yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Artinya aku tidak akan izinkan orang tua mereka untuk menjaga kambing dombaku dengan anjing penjaga. Ia berbicara tentang mereka dan menceritakan tempat kediaman mereka dan kehidupan mereka dan makanan serta minuman dengan kata-kata yang keras. Namun di antara hal-hal yang berdampak padanya dalam ayat 9 ia katakan, "Tapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka." Dalam ayat yang ke-10 ia berkata, "Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku, mereka tidak menahan diri meludahi mukaku." Kejiwaan Ayub sangat terdampak, jiwanya hancur ketika statusnya berubah dari terhormat menjadi sangat terhina. Izinkan saya katakan bahwa ada perbedaan besar antara Ayub yang ketika dipermalukan mengucapkan kata-kata yang penuh penghinaan terhadap orang lain, dan Kristus yang agung, yang unik, yang ketika dipermalukan dan dihina dan dikutuk, dan ketika disalibkan, ia memohon bagi para penyalibnya, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang Dan mereka ketika perbuat." ia dipukul, ia berkata, "Mengapa kamu mukulku?" Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tentu ini adalah sebuah studi menyeluruh yang saya belum pernah dengar sebelumnya, dan sebenarnya ini disajikan dengan cara yang hebat dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang memungkinkan menghafal daripada memiliki studi yang disajikan dalam bentuk narasi yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah program yang hebat.
Setiap rincian ditafsirkan dengan benar sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Dan bahkan, bagian-bagian yang mungkin kabur diterangkan secara jelas. Bagi saya, semua kitab suci adalah sebuah program yang menjelaskan bagian-bagian Alkitab yang saya tidak dapat pahami sendiri. Pada saat yang sama, ini mendorong saya mempelajari bagian-bagian yang sulit yang mungkin saya lewati karena bagian ini diterangkan dengan jelas. Sebuah studi yang memadai. Saat mempelajari Alkitab di rumah dan ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya membuka situs dari semua kitab suci untuk melihat penjelasannya, dan itu sangat membantu saya. Semua kitab suci adalah sebuah program yang bermanfaat bagi kita. Bahkan jika kita membaca Alkitab, dengarkanlah penafsiran-penafsirannya dan renungkanlah apa yang telah kita baca. Program ini menyegarkan ingatan kita dan dengan akurat menafsirkan setiap bagian di dalam Alkitab bagi kita. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Menurut apa yang kita pelajari dari kitab ini, Ayub adalah seorang pria yang sangat baik, yang dihargai dan dihormati oleh setiap orang. Namun setelah Allah memukulnya dengan berbagai kemalangan, ia berkata, "Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku." Dan mereka mulai membenci dia. Mengapa Tuhan berurusan dengannya seperti itu, walau ini bisa mendatangkan suatu hasil yang berlawanan? Jika Ayub tidak bercela dan lurus, maka situasinya membuat dia mengucapkan kata-kata ini. Ia muncul dalam gambaran seperti itu. Tidak baik yang muncul di depan kita seperti itu. Saya teringat apa yang Musa katakan kepada orang-orang. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana untuk membuat kamu tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang di dalam hatimu, namun dia ingin kamu tahu apa yang di dalam hatimu. Dan saya pikir bahwa Tuhan biarkan semua ini terjadi pada Ayub sehingga Ayub akan menyikapkan apa yang ada di hatinya. Dan mengaitkan Tuhan dengan beberapa sifat kasar agar Tuhan mau tunjukkan padanya bagaimana hatinya sebenarnya. Dan untuk mengungkapkan segala sesuatu di dalam dirinya sehingga Ayub dapat mengetahui bahwa ada problem-problem yang perlu diselesaikan dan bahwa perbuatan-perbuatannya tidaklah cukup untuk menutupinya. Tuhan meremas hati Ayub untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, sementara ia adalah orang yang paling benar di bumi. Bagaimana jika hal ini terjadi pada kita? Dr. Fayez mohon komentari ayat-ayat dari 16 sampai akhir pasal. Oke, dalam ayat ini Ayub sedang meratap dan mengeluh kepada Tuhan. Dan ia berkata kepadanya, "Ini terlalu berat bagiku. Bukankah cukup apa yang orang-orangnya telah lakukan padaku?" Ia mengatakan di bagian pertama, pasal ini, orang-orang melakukan semua itu kepadaku dan mereka membenciku dan mengejekku. Dan meludahi wajahku, orang-orang yang tidak berharga sekarang menghinaku. Aku berharap engkau akan mendukungku. Tetapi bahkan kamu telah mengeraskan hatimu terhadapku. Ia mencapai klimaks dari keluhannya kepada Tuhan, jadi ia berkata dalam ayat 16, "Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, artinya aku roboh dan jatuh, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri yang menusuk. Ini berarti rasa sakitku yang luar biasa yang kau izinkan untuk ku alami tidak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, artinya Allah telah membuangku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong padamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berteriak agar engkau menolongku, tapi engkau tidak menanggapiku. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Tetapi engkau menjadi kejam terhadap aku. Dalam terjemahan langsung versi Darby, engkau telah berubah menjadi orang yang kasar bagiku. Engkau musuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Kau menginjakku dan menghancurkanku karena kamu kuat. Engkau mengangkat aku atau menculikku ke atas angin. Melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan." Dan di sini ada sebuah potongan kalimat kiasan yang indah. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya, jika sebuah bangunan tempat seseorang tinggal akan runtuh dan ia berteriak di bawah puing-puing mencari bantuan. Ia butuh Orang-orang penyelamatan. bergegas menyelamatkannya, atau jika ada bencana, seperti rumah yang terbakar dan seorang berteriak mencari bantuan, orang akan menanggapi. Tetapi bagiku rumahku runtuh dan aku kehilangan segalanya dan aku berteriak kepadamu. Mengapa engkau tidak mengulurkan tanganmu kepadaku?
Mengapa engkau tidak datang untuk membantuku? Aku berteriak kepada engkau melakukan ini kepadaku? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Setiap kali ada seorang yang kesulitan dan ia berseru minta tolong, tidak aku datang padanya? Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraanku telah menghadiriku. Kebanyakan dari apa yang telah terjadi padanya membuat dia berulang-ulang mengalami kejang pencernaan. Jadi ia mengatakan kepada Tuhan bahwa perutnya sakit dan bahwa ia mengalami kejang pencernaan karena apa yang ia alami. Hari-hari kesengsaraan telah menghadiriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran tapi tidak di bawah matahari. Dan kulitku menjadi hitam walau aku tidak duduk di bawah matahari. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Kulitku telah menjadi kasar. Tulang-tulangku mengering karena demam. Aku menderita kesakitan di tulang-tulangku. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan sulingku menyerupai suara orang menangis. Aku lupa segala nyanyian yang gembira. Dan aku tidak mengetahui lagu-lagu selain yang sedih. Mengapa engkau melakukan ini kepadaku? Hidup Ayub berubah dari siang menjadi malam. Setelah ia berbicara tentang kehormatannya di pasal 29, di sini ia berbicara tentang apa yang terjadi sesudahnya. Aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda dan bagaimana kesehatannya berubah menjadi kondisi yang mengenaskan. Ia masih tidak memahami mengapa Allah melakukan ini. Dan ia mencap Tuhan tidak peduli, seakan ia berkata kepadanya, tidakkah engkau peduli terhadap kondisiku? Ini pertanyaan yang diajukan banyak orang yang sedang menderita. Yang kita doakan mereka mengetahui mengapa Tuhan membiarkan mereka melalui apa yang sedang mereka lalui. Kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saya dulu terkesan oleh para pahlawan, mereka yang telah melakukan perbuatan besar, tapi saya bersyukur kepada Tuhan untuk kitab ini, bahwa kitab ini menunjukkan apa yang tersembunyi dalam hati salah satu pahlawan iman, sehingga kita tahu bahwa kita semua sama mengenai apa yang ada dalam hati kita. Dan pada kenyataannya membuat para pahlawan iman itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang mendiagnosa orang cacat dan memutuskan perawatan yang sesuai, dan Dia yang membuat mereka menjadi pahlawan iman, dan juga membuat kita menjadi pahlawan iman sesuai dengan kehendaknya. Ya, benar. Saya suka gagasan bahwa Ayub bahkan di tengah-tengah semua kesulitan ingat bahwa Tuhan telah menjaganya tetap aman sebelumnya dan bahwa ia merawatnya dan membuatnya menjalani kehidupan yang baik. Kadang-kadang ketika masalah terjadi pada kita, bahkan jika sepele dibandingkan dengan ini, kita merasa bahwa hidup itu sulit, tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan menyertai kita. Baik, Saudara Atef. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kekayaan dan kehormatan sejati ada pada Tuhan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan Tuhan diskusi di memberkatimu. episode berikutnya. Satu-satunya yang memberitahukan ukuran ujianmu, satu-satunya yang memberitahumu ukuran penderitaanmu, satu-satunya yang memberitahumu kapan dan bagaimana ujianmu akan berakhir adalah Allah. Datanglah padanya, bawalah penderitaanmu padanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.